Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dari manajemen NIM 2018 satunya 4 kali 042. Saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir akuntansi biaya dan manajemen mata kuliahnya Bapak Muklis pada soal yang mengenai transfer pricing dan goal konsulen. Di sini soalnya saya bacakan. Transfer pricing goal congruent. The Croydon Division of CC Industries supplies the Hauser Division dengan 100.000 units per bulannya. Itu produknya infrared LED that your Hauser users in a remote control device itself. Yang dijualnya. Nah, the transfer price of LED-nya itu $8, which is the market price, berarti market price. However, the Croydon doesn't operate at or near capacity. The variable cost to Croydon of LED, variable cost-nya itu di sini $4,8, while Hauser includes variable cost, excluding the transfer price-nya tadi itu variable cost $12 ya, for this remote control. Nah, Hauser selling price-nya itu 32. Sini soalnya di sini ada lagi untuk angkanya. Untuk level di sini istilahnya level of additional promotional expenses. Nah, di sini ada data bagi 2 dari additional monthly promotional expenses sama monthly volume per unitnya. Jadi dengan expenses $80.000 di sini unitnya sebanyak volumenya banyak 10.000 unit. Kalau yang $120.000 itu volumenya sebanyak 15.000 unit dan yang $160.000 itu volumenya sebanyak 18.000 unit. Required soalnya itu ada 4. Depending on what level of additional promotional expenses would the Hauser division manager choose. As the manager of the Croydon division, what level of additional promotional expenses would you like to see the Hauser division manager select? As the president of CC Industries, what level of spending would you like the Hauser division manager to select? Dan terakhir, what is the maximum transfer price that would induce the Hauser division to spend the optional additional promotional expenses from the standpoint of the firm as a whole. Nomor 1, jawaban nomor 1 itu kan soalnya itu what level of additional promotional expenses would the Hauser division manager choose. Jadi manajer dari Hauser division itu memilih level additional promotional yang mana nih di antara yang ini. Jawabannya artinya di sini untuk setiap unit yang terjual, Hauser itu menerima harga jual $32. Nah, artinya Hauser itu harus mengeluarkan biaya variabel $12 dan harga transfernya $8 untuk LED infra merah dari Croydon. Sesuai soal di atas. Dengan demikian, keuntungan tambahan Hauser dari setiap kemungkinan tingkatan tambahan biaya promosi bulanannya itu ada di bawah ini. Untuk yang expensesnya $80.000, di sini tadi di soal itu kan ini ya, banyak 10.000 unit volumenya. Artinya di sini 10.000 unit dikalikan dengan $32 itu selling price dikurangin $12 tadi yang ini excluding transfer price untuk remote controlnya dikurangin $8 untuk transfer price ya, dan dikurangin lalu dikurangin lagi dengan $80.000 expensesnya. Untuk yang level expenses $80.000 didapatkan di sini keuntungan tambahan Hauser itu sebesar $40.000.
yang level 120.000. Ini tadi kan di soalnya 15.000 unit, saya tinggal dikalikan sama nih $32 kurang 12 kurang 8. Dikurangin, lalu dikurangi lagi dengan $120.000. Di sini keuntungan sebesar $60.000. $160.000 ya untuk level transisi ini dari unit ini soalnya 18.000 unit, tinggal dikalikan sama seperti yang di atas, dikalikan hasil pengurangan dikurangin dengan $60.000. Nah, didapatkan hasilnya di sini 56.000 untuk keuntungan di level SPT 160.000. Soalnya kan nanya, si Hauser Division Manager itu memilih yang mana sebaiknya. Karena itu, berdasarkan hasil di atas, Hauser itu berkepentingan membelanjakan sebesar $120.000 untuk biaya promosi, sehingga akan meningkatkan labanya $60.000. Terbesarnya $60.000. Jadi, Hauser itu memilih level yang 120.000. Satu levelnya dengan labanya sebesar 60.000. Oke, satu ini jawabannya. Lalu nomor 2 soalnya, as the manager of Croydon Division, what level of additional promotional expenses would you like to see the subdivision manager slide? Milih yang mana? Tapi as the manager of Croydon Division, biasanya kan untuk setiap unit tambahan itu kan Croydon kan menerima harga transfer $8. Sementara biaya variabel dikenakan $4,8 untuk uniform merah. Mengingat marginnya positif di sini, dan karena Croydon itu nggak perlu internalisasi biaya promosi lagi, nah, divisi tersebut sebaiknya memiliki tingkat output yang setinggi mungkin. Karena itu, manajer Croydon itu sebaiknya berkeinginan Hauser itu membelanjakan jumlah yang tertinggi di sini. Outputnya, efektifnya itu sebesar $160.000 untuk biaya promosi tambahan dan menghasilkan volume tambahannya sebanyak 18.000 unit. Ya, kalau di sini kan as the manager of the division, level additional promotion expenses would you like to see Hauser division manager slide. Sebagai manager of the division, dia sebaiknya memilih yang $160.000 karena akan menghasilkan volume tambahan unit itu sebanyak atau sebesar 18.000 unit. Sedangkan kalau si Hauser Division itu dia berkeinginan membelanjakan $120.000 karena labanya meningkat sebesar $20.000. Di sini lihat kalau dari sisi Hauser ini dia melihatnya laba yang sebesar-besarnya sehingga dia memilih 120.000 tingkat expensesnya karena menghasilkan laba paling besar 60.000. Sedangkan kalau si Croydon itu milihnya yang jumlah tertinggi tambahan unitnya. Cuma tertinggi tambahan unitnya di sini $160.000 karena akan menghasilkan 12.000 unit. Ini yang manajer divisi. Jadi kalau untuk nomor 2 jawabannya sebaiknya si manajer Croydon Division itu menyuruh Hauser itu memilih yang tingkatan $160.000 karena akan menghasilkan tambahan unit 18.000 unit. Nomor 3 beda lagi nih, as the president of CC Industries with level of spending would you like the Hauser Division manager to slide. Nah, ini dari sudut pandang perusahaan, harga transfer divisi itu nggak relevan kalau di sini. Kalau dari sudut pandang perusahaan, dari sudut pandang perusahaan, nah, penting itu adalah harga jual. Yang penting harga jual eksternal dan biaya variabel. Dan $12 untuk kedua divisi. Teman-teman perusahaan dari setiap kemungkinan tingkat tambahan biaya promosi bulanannya itu jadinya kayak gini.
tadi dikurangnya itu pengurangannya di sini $8. $8 itu kan di sini tadi biaya transfer. Kalau di sini berdasarkan based on biaya transfer. Ini biaya transfer. Kalau ini dilihatnya 48 tadi. Kalau nomor 3 ini dilihatnya berdasarkan variable cost. Bisa dilihat di sini. Untuk perhitungannya sama, 80.000, 120.000 dan 160.000 sama kayak tadi. Ini jumlah volume unitnya dikali $32 kurang $12, cuma dikurangin di sininya itu ngambilnya kita yang variable cost. Pengurangan ini dikurangkan dengan expenses levelnya sama semua. Nah, lalu tiap-tiap level itu menghasilkan ini. Untuk yang level $80.000 menghasilkan keuntungan $72.000. $120.000 menghasilkan $8.000. Dan $160.000 menghasilkan $13.600. Karena itu, kenapa perusahaan itu mau maksimum profit? Laba maksimum. Jadi perusahaan itu mengerjakan jumlah maksimum yang 160.000 tingkatannya. Dengan 160.000 level expenses akan menghasilkan keuntungan tambahan di 113.600 lebih buat promosi bulan tambahan di sini. Oke. Dan the last questionnya, what is the maximum transfer price that would induce the Hauser division to spend the optimization of promotion expenses from the standpoint of the firm as a whole? Artinya di sini di soal itu divisi kredit dan perusahaan itu secara keseluruhan ingin Hauser itu membayaran 160.000, sementara Hauser itu lebih diuntungkan dari pembayaran hanya 120.000. Nah tadi nih di peributan ini Hauser mau yang 120.000 karena bisa menghasilkan 80.000, sedangkan si manajer kredit division itu mau 160.000 karena tambahan unitnya paling besar. Nah, lalu di sini untuk mendorong Hauser meningkatkan pengeluaran promosi, ada transfer untuk kredit pamerannya harus diturunkan di bawah $8. Harganya dilambangkan huruf P di sini. Dilambangkan huruf P. Lalu setelah dilambangkan huruf P itu tujuannya supaya kita bisa mengidentifikasikan nilai P. Cenderungnya menghabiskan biaya $60.000 hingga $120.000. Menggunakan perhitungan dalam persyaratan 1. Itu di sini salah satunya membutuhkan ini 18.000 unitnya yang level $160.000 dikali 30 perhitungan ini $32 kurangi $12 dikurangi P. P itu untuk mencari nilai dari tadi transfer price-nya lebih dari atau sama dengan 15.000 unit dibandingkan dengan yang level 120.000 dikali ini hasil dari pengurangan ini sama dikurangin dari level expenses-nya $120 atau 3.000 unit ya, atau 3.000 unit. Di sini harus sudah dikurangkan 18.000 kurang 15.000 jadi 3.000 unit ya, dikali $20. Ini hasil pengurangan dari sini sama ini pindah ke sini, lalu ini pindah ke sini 160.000 tambah 120.000 sama 160.000 kurang 120.000 jadi 40.000. Lalu P-nya itu sebesar 6,67 jadinya. Agar Hauser menghasilkan 160.000 hingga 80.000, P-nya harus memenuhi. Jadi kalau ini 160.000 hingga 120.000, kalau ini 160.000 hingga 80.000. Sama perhitungan kayak di atas, ini sama juga tadi pindahin, ini pindah ke sini dikurangin, pindah ke sini dikurangin, ini pindah ke sini dikurangin juga, dapat hasilnya segini. Nah, untuk yang ini
segini jadinya. Kurang dari $10. Nah, itu di situ kan dihasilkan harga maksimum yang mendorong Hauser bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan itu $6,67. Transfer price-nya terkecil, artinya untuk setiap transfer antara $0 sampai $6,67, Hauser akan mengalokasikan $160.000 level expense-nya dalam biaya produksi bulanan tambahan. Oke, sekian untuk tugas disorder surprising dan goal consequence. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.